Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tisra. Saya guru SMK Negeri 1 Seluma sekaligus mahasiswa PPG Daljab B1 LPTK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya akan mengajar di kelas 2 tentang berpikir kritis surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Mari kita lihat sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Mulai sekarang Ibu mau absen dulu ya. Ini masuk semua apa enggak ya? Yang enggak masuk siapa? Adik. Kenapa enggak masuk? Kita doakan semoga si adiknya cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sekarang gimana kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah baik. Sekarang ini pelajaran kita ini tentang kajian berpikir kritis yang seperti yang kita pelajari minggu kemarin ya, kan? Mungkin ada yang sudah hafal. Dan juga ini kita perlunya untuk penyemangat kita kritis S2. Ya. Kita mulai untuk kritis S-nya. Tepuk semangat ya. Semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, tolong salah satunya untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Pelajaran kita hari ini yaitu kajian tentang surat Ali Imran ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis. Nah, mungkin ada yang bawa Al-Quran atau apa di dalam HP juga boleh. Ini kita boleh membuka surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Adapun tujuan pembelajaran tentang berpikir kritis ini yaitu adalah satu, menganalisis Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang kedua, membaca dan menghafalkan dengan tartil surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Jadi ayat ini tentang apa tadi? Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 menjelaskan tentang berpikir kritis. Jadi kita berpikir kritis. Tahu kamu apa itu yang dimaksud dengan berpikir kritis? Berpikir kritis. Berpikir dengan logika. Berpikir dengan kita mengkritisi. Terus kalau di dalam ayat ini nampak ayatnya. Nah, ini dalam surat Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, dengarkan dulu ibu membacanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari ayati liulil albab. Nah, nanti kamu perhatikan ada tulisan bacaan yang panjang pendeknya ini ya. Nanti inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari ayati liulil albab. Nah, yang artinya arti ayat tersebut inna fi khalqis samawati wal ardh, dan sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahari ayati liulil albab, dan pergantian siang dan malam atau malam dan siang ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah
albab, bagi orang yang berakal. Berarti ulil albab tadi adalah orang yang Berakal. pintar semuanya bisa. Amin. Nah, jadi bagaimana nanti ada orang ulil albab itu selalu mengkritisi alam sekitar kita ini ya. Nanti pencipta Allah yang ada di alam ini banyak ya. Contohnya ciptaan Allah yang bermacam-macam, ada yang kecil, ada yang besar, seperti semut diciptakan dengan kecil ya. Terus gajah besar. Nanti bisa kita mengkritisi bagaimana semuanya ciptaan Allah itu semuanya ada manfaatnya. Terus ayat kedua yang bunyinya allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Nah, artinya apa ini? Tolong kamu artikan dulu. Si apa namanya? Martel. Kamu baca artinya. Artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Lindungilah kami dari azab api neraka. Berarti yang ayat ke berapa ini? 191. Orang-orang yang senantiasa selalu mengingat Allah ya, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, jadi selalu ingat Allah. Berarti apa maksudnya ini? Dia selalu berzikir ya, berzikir kepada Allah dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Ya Maha suci Engkau dan lindungilah kami dari azab api neraka. Jadi kita minta dilindungi kan, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari siksa api neraka. Amin ya. Sekarang coba kamu baca sama-sama nih tadi ya ayat tadi. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari li ulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana Nah, disebutkan ada apa? Ayat tadi yang bunyi kan kamu bisa nanti Ibu suruh ini ya tugas mencari arti perkata dari ayat tersebut. Nah, misalnya ada tulisan innafi. Kalau innafi tadi artinya apa? Innafi sesungguhnya, innafi khalqis sama. Baru sama Ibu sebut, belum buminya ya. Yang sama itu artinya langit, ardi, bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Wahtilafil laili wan nahari ayatin ulil albab. Apa artinya? Dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Berarti yang ulil albab tadi kan orang-orang yang berakal, yang selalu mengkritisi atau alam yang sekitar ini, dan juga orang yang ulil albab ini selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, berbaring, duduk, semuanya selalu mengingat Allah dan selalu memikirkan tentang pencipta Allah. Apakah kalian pernah memikirkan tentang ciptaan Allah ini? Apa yang kamu pikirkan?
penyakit nanti kan ada obatnya semuanya. Nanti sebenarnya kalau dalam Al-Quran banyak di ayat-ayat ini yang tentang pengobatan itu juga ada, tentang yang kedokteran, fisika, kimia, ada semuanya. Nah ini ibu nanti mau bikin kamu cari tugas ini masing-masing ya, mengkritisi tentang alam sekitar ini. Nanti yang tugas pertama nanti kamu tolong artikan per kata dari ayat tersebut. Boleh ditulis nanti kelompok 3 aja, buat 3 kelompok aja. Tiga kelompok. Siapa yang nulis? Ada yang nulis? Satu-satu. Perkata yang di dalam buku berada. Satu aja. Dituliskan satu.
bertebaran di alam raya harus dijadikan sebagai media berpikir oleh umat Islam sehingga menghasilkan hikmat, manfaat, dan keselamatan. Yang kedua, keteraturan pergantian siang dan malam jangan dijadikan sebagai penyajian biasa tanpa ada tujuan dan faedah, karena merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan akal untuk memikirkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentuk tepuk tangan. Sekarang coba kelompok 2. Memperkan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan isi dan kandungan ayat dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. 1. Ulil albab. Ulil albab adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengisi setiap waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. 2. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala memiliki manfaat dan tidak ada satu jenis makhluk pun yang diciptakan tanpa makna dan guna. 3. Ulil albab juga melakukan pemikiran kritis, objektif, dan seimbang terhadap segala sesuatu atau problematika yang muncul sehingga hasil pemikirannya tidak menjadikan pihak lain mengalami keracunan dan kebimbangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 2. Kelompok 3 yang terakhir untuk menyampaikan hasil diskusi. Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili kelompok 3 untuk membacakan isi kandungan ayat Al-Imran 190 sampai 191. Segala pemikiran yang dilakukan ulil albab membuahkan kesadaran diri bahwa semua ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terdorong untuk mendekatkan diri takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di alam raya hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan akal budi yang disebut ulil albab. Albab ya, itu dari penyampaian dari kelompok 3 ya. Terima kasih kepada kelompok 3 yang beri habis. Itulah tadi hasil diskusi kita tentang ulil albab atau berpikir kritis ya. Ayat Al-Quran tentang berpikir kritis dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama tadi apa? Masih ada yang ingat? Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi kan, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beramal. Ada ulil albab tadi kan, jadi kita kan bisa jadi tugas berikutnya untuk minggu depan itu kamu harus hafal ayat-ayat tersebut. Insya Allah bisa kan? Nah, kita akhiri ya. Ini mungkin cukup sekian sampai di sini. Mungkin minggu depan kita ketemu lagi. Sebelum ditutup nanti tolong kamu doa sahabatnya doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan sampai di sini